Haleluya. Pagi hari ini saudara, ada yang spesial. Kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Artinya dia menyatakan dirinya, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang sungguh-sungguh memerintah atas setiap kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya hadirat-Mu penuh atas setiap kami. Dan kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, menyembah Engkau, mengagung-agungkan Engkau. Yesus Raja kami. Haleluya. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dimuliakan. Yes Lord Jesus. Mari tinggikan Dia. Kami nyanyikan Tuhan. Mulia, mulia.
nyanyikan lagi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Kau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang tepuk tangan buat Allah kita, buat Raja di atas segala raja. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semuanya, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Oh, mari pandang Dia. Kami memandang Engkau ya Tuhan. Engkau yang ada di surga. Karena Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Bertahta. Raja-Mu sekarang Tuhan. Kerajaan-Mu di tengah kami, kerajaan-Mu di hidup kami, kerajaan-Mu di bumi ini. Oh, haleluya, glory, glory. Haleluya. Terus sama dia. Kudus Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan, dimasyurkan, dimuliakan. Oh, disanjung tinggi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Kau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sekali lagi saudara, nyanyikan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Kau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas sekali lagi nyanyikan atas semua, semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Yes, dahsyat Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Wow, kita punya Allah yang dahsyat saudara. Punya Allah yang luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Allah kita. Yes. Kerajaan-Mu turun kehendak terjadi ya Tuhan. Di bumi seperti di surga. Katakan ya. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta
Siap-siap. Nyanyikan lagi. Dia Allah yang berkuasa, saudara. Berkuasa di bumi di surga. Dia bertahta dan kemuliaan yang besar. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dia berhebat, katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja, Tuhan Allah kita. Saya mau jemaat sendiri menyanyikan pujian ini di rumah. Ayo, sudah siap-siap? Berkuasa, katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dia Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama saudara, alu-alukan Dia. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Lagi deklarasikan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sorak-sorak kepada kita, dahsyat Tuhan. Wow. Karena Dia naik ke surga, Dia menjadi pusat segalanya dalam kehidupan kita, saudara. Rohnya ada dalam kita, Dia juga ada di antara kita. Jadi saya boleh katakan Dia adalah pusat dari kehidupan kita. Karena Dia yang mempunyai langit dan bumi. Surga dan bumi Dia ciptakan dan segala isinya. Thank you God. Jesus at the center of it all. Jesus at the center
From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, let's sing the song. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Lagi more. Jesus at the center of it all. Dia pusat dari segalanya. Jesus at the center of it all. Dia Alpha dan Omega. From beginning to the end, it has always been, it's always been you, Jesus. Jesus.
center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about Jesus be the center. Oh, sekali lagi ya saudara, sekali lagi. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yeah, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Jesus at the center of our church. Jesus is the center of our church. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, Halo Jemaat GCB, kembali lagi di dalam GCB News Flash. Di minggu depan kita akan dilayani oleh pastor yang selalu setia menemani kita, selalu setia membagikan firman-Nya untuk kita semua. Siapakah beliau? Beliau adalah Pastor Kong. Jadi jangan lupa ajak teman, keluarga, sahabat, dan saudara Anda untuk mengikuti ibadah di Jakarta City Blessing. Memberi adalah kesempatan yang istimewa karena memberi adalah kehidupan surga, sehingga Tuhan mengekspresikan memberi dengan memberikan nyawanya dan hidupnya bagi kita semua. Marilah kita bawa persembahan dan perpuluhan kita. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah di nomor rekening 035 308 0714
Ataupun saudara bisa scan QR GCB yang telah ditempelkan di kursi saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Kamis. Hari ini adalah hari yang spesial. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tahun 2022. Saya percaya firman Tuhan yang saya sudah pelajari, saya research, saya meditasi menjadi kekuatan bagi hidup saudara, sekaligus buat hidup saya juga. Saya sebutkan dulu timeline-nya saudara. Berapa bulan yang lalu kita memperingati hari kenaikan, maksud saya hari Resurrection Day, Paskah. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan 40 hari kemudian baru dia naik ke surga yang kita peringati hari ini. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia membuat beberapa pertemuan-pertemuan, perjumpaan dengan murid-muridnya sendiri. Dan hari ini kita peringati dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Ada ayat yang menarik sekali. Dari ayat ini saudara mungkin bertanya, bagaimana caranya Tuhan naik? Naiknya kemana? Kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, artinya dia kumpulkan murid-muridnya, kemudian dia memberikan beberapa hal kepada murid-muridnya, khususnya supaya mereka menantikan Roh Kudus yang akan hadir, yang akan melawat hidup mereka, tinggal di dalam hidup kita. Sesudah dia ngomong, memberikan wejangan terakhir kepada murid-muridnya, terangkatlah Tuhan Yesus, disaksikan oleh murid-muridnya semua di situ. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi kalau misalnya saya gambarkan ya, Tuhan Yesus naik, murid-muridnya lihat ke atas, ada awan yang kemudian yang menutup Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus tidak kelihatan. Kisah Rasul 1 ayat 10. Tuhan Yesus pergi kemana saudara? Acts 1 Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap langit, jadi murid-muridnya itu melihat Tuhan Yesus diangkat ke surga. Ketika murid-muridnya sedang menatap ke langit. Ya kan langit. Tetapi di dalam terjemahan lain, ketika murid-muridnya sedang menatap ke surga. Nah ini pertanyaan yang menarik nanti. Tapi saya bacakan terlebih dahulu. Menatap ke langit atau surga waktu ia naik itu. Jadi Tuhan Yesus naik ke langit, dia alias dia naik ke surga. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan kasih pesan. Hari ini yang saya ingin ajak saudara renungkan adalah, where did Jesus go? Tuhan Yesus pergi kemana? Tentunya saudara nggak usah belajar Alkitab pun pasti tahu ya tempatnya lah di surga. Pertanyaan yang berikut adalah ke surga atau ke langit? Karena tadi yang kita baca ayatnya, Tuhan Yesus naik ke surga atau naik ke langit di dalam terjemahan yang lain. Dan kata heaven, surga itu adalah langit. Jadi Tuhan Yesus pergi ke langit atau pergi ke surga? Itu pertanyaan yang menarik. Jawabannya adalah dua-duanya benar. Sekali lagi jawabannya adalah dua-duanya benar. Secara fisik dan secara pengertian rohani. Nanti dua-duanya akan kita pelajari. Nah saudara, konsep surga dan bumi itu awalnya di kitab Kejadian pasal pertama. Ayat yang pertama. In the beginning, pada mulanya, Tuhan menciptakan heavens and earth. Dan kalau sudah perhatikan kata heavens itu ada pluralnya. Bukan berarti surga tempat Tuhan Yesus ada itu banyak, bukan. Surga satu. Tapi sebentar saya jelaskan. Jadi Tuhan menciptakan bumi, kemudian ada langit-langit. Ada awan, ada sky bahasa Inggrisnya. Atau langit. Nah Tuhan menciptakan bagian yang langit itu disebut surga. Kemudian bumi dan langit. Kalau saudara bicara tentang bumi, biasanya kan konotasi kita adalah bentuk bulan buminya, ada tanah-tanah yang kita injak, kemudian ada langit, betul.
Tetapi di dalam pengertian asli di kitab Ibrani, maksud saya di kitab Kejadian pasal pertama, ayat pertama, itu surga itu adalah langit itu sendiri, itu adalah surga. Bumi itu sendiri adalah land, tanah yang saudara dan saya injak. Jadi ada bumi, bentuk bumi yang bulat, dan kemudian ada langit. Ada awan, ada cakrawala, ada langit. Ini disebut dengan surga. Kalau gitu, Pastor Kong, Tuhan Yesus pergi kemana? Pergi ke surga atau pergi ke langit? Kalau dia pergi ke langit, nggak mungkin lah. Pasti kita akan cari, pasti ada teleskop atau NASA akan, bisa ketemu Tuhan Yesus dong ya. Jadi tentunya jawabannya dia pergi ke surga. Tetapi kenapa di dalam Kisah Rasul-Rasul ditulis bahwa dia ke langit? Dalam arti surga yang artinya langit. Artinya apa, Pastor Kong? Nah, sebelum lanjut saya bacakan dulu. Matius 3 ayat 2. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung. Tuhan Yesus ngomong, "Repent, for the kingdom of heaven is near." Bertobatlah, berubahlah cara berpikirmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Janganlah mengandalkan kekuatan kita. Janganlah mengandalkan cara kita berpikir. Repent, bertobatlah. For the kingdom of heaven. Kerajaan surga. Jadi ini bicara tentang surga. Tetapi kata surga di sini itu sama dengan yang Kisah Rasul-Rasul itu. Bahasa Greeknya saya nggak tahu pronounce-nya benar apa nggak ya. Ouranos atau apa ya. Itu artinya langit. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata kerajaan surga sudah datang, sudah dekat, Tuhan menunjukkan langit. Lucu ya saudara ya. Nah, saya ingin sebutkan tadi, saya jawabnya dua-duanya benar. Surga bisa berarti langit, surga secara spiritual bisa berarti surga yang sesungguhnya. Sekali lagi, surga secara fisik bisa artinya langit yang tadi kita sebutkan. Dia naik ke langit. Surga tentunya tempat tahtanya Bapa di surga bersama dengan segala malaikat bersama dengan Tuhan Yesus. Lantas kalau itu benar, Pastor Kong, mengapa Kisah Rasul-Rasul menulis dia diangkat ke langit-langit? Nah, di sininya luar biasa. Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan punya space itu tidak hanya di surga sana. Tuhan tidak hanya berkuasa di surga tempat kita nanti pergi, tetapi Tuhan juga berkuasa di atas langit-langit. Di mana langit itu adalah bahagian dari bumi bersama dengan langit yang kita tahu. Itu indahnya yang ingin Tuhan katakan buat saudara dan saya. Dengan kata lain, dia pergi ke surga, tetapi dia juga tidak pergi. Karena walaupun dia ada di surga, dia juga ada di posisi di langit-langit. Bahkan dia ada di dalam hidup kita. Kalau kita bicara langit, up, itu artinya sebagai sebuah ucapan yang mengatakan lebih tinggi. Sesuatu yang up, itu artinya lebih tinggi. Itu pengertian firman Tuhan. Jadi kabar baiknya saudara, Tuhan ini ingin overlap dengan saudara. Dia ada di langit, dia ada di surga, di mana langit itu juga bahagian daripada bumi, berarti Tuhan tidak pergi kemana-mana. Artinya dia ada di surga, dia juga ingin berada di tengah-tengah saudara dan saya. Jadi hari ini pada waktu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, bukan berarti Tuhan Yesus, dia udah tidak lagi ada bersama-sama dengan kita. Tidak, dia naik ke atas menunjukkan bahwa dia sudah menang, dia kembali ke tempat asal yang penuh dengan segala kemuliaan. Yang tidak ada batasan umur, tidak ada sakit penyakit, tidak ada polusi, tidak ada perang. Pokoknya hidup untuk selama-lamanya, kematian tidak lagi berlaku di sana. Bukan tidak lagi berlaku, memang tidak pernah berlaku di sana. Tetapi dia juga ada di antara saudara dan saya, memimpin hidup saudara dan saya senantiasa. Jadi bahasa saya hari ini yang ingin saya sebutkan adalah overlapping. Overlapping itu artinya ini dunia saudara, ini dunia Tuhan. Walaupun Tuhan lebih tinggi daripada saudara dan saya, walaupun heaven is higher than the earth, surga lebih tinggi daripada bumi,
Tetapi Tuhan yang ada di posisi yang tinggi, dia overlap dengan posisi saudara dan posisi saya. Overlapping, dan itulah kehendak Tuhan. Dia tidak mati, bangkit, pergi, kemudian dada-dadaan sama saudara. Tidak. Dia sudah mati. Untuk apa dia mati, saudara? Kita sudah sering baca lah. Saya sudah sering kutip ayatnya dan kita kutip lagi 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Menjadi dosa. Menjadi terkutuk buat saudara dan saya. Berarti Tuhan Yesus mati menggantikan posisi saudara dan menggantikan posisi saya. Saudara tidak lagi memakai manusia lama, saudara sudah baru. Karena yang terkutuk daripada saudara, dosa yang ada di dalam hidup saudara sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Dan sebaliknya masih di ayat yang sama, dia memberikan saudara kebenaran. Berarti saudara bisa ketemu sama Tuhan 24 jam satu hari. Berarti saudara adalah orang yang benar. Berarti saudara adalah orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Berarti Tuhan melihat saudara sebagai orang benar. Orang benar artinya saya bisa berdiri di hadapan Tuhan. Walaupun saya masih punya badan fisik yang terus mengalami kemunduran, tetapi keberadaan saya secara roh, saya sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mati menggantikan posisi saudara dan saya. Kemudian dia dikuburkan dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Artinya kematian, kuburan, si iblis tidak lagi berkuasa di dalam hidup Tuhan Yesus. Dan tidak hanya demikian saudara. Kalau hanya Tuhan Yesus yang menang, buat apa? Tetapi Tuhan menyertakan saudara dan saya di dalam kemenangan. Dan pada saat dia naik untuk mengatakan bahwa dia itu posisinya memang di atas, dia naik, dia tidak ada di bawah, dia tidak dari bumi, dia tidak dari debu tanah, dia lagi orang tinggi, dia dari surga. Jadi dia mati, kemudian dia dikuburkan, dia bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke surga sekaligus naik ke dalam hidup saudara dan hidup saya. Sehingga kehidupan Tuhan, kemenangan Tuhan menjadi kemenangan saudara, menjadi kemenangan saya. Apa gunanya dia bangkit dari antara orang mati kemudian naik, dia pergi dan meninggalkan kita. Kemudian terpaksa kita harus bergumul dengan kekuatan sendiri. No, saudara. He want to overlap with you. Dia ingin overlap. Supaya kehidupan ilahi, kehidupan Tuhan Yesus ada di dalam hidup saudara dan ada di dalam hidup saya. Jadi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ingat saudara, dia naik ke atas. Atas itu berarti dia penuh dengan segala kehebatan. Menang terhadap segala dosa, maut, dan iblis. Tetapi naiknya adalah di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya. Saudara masih ingat gak 2 minggu yang lalu? Pada waktu kita ada GCB Moms. Waktu kita Happy Mother's Day Part 2. Ada salah satu dari ibu bilang, anak saya udah bilang sama saya, Mami, I need my space. Saya butuh space saya. Artinya apa? Saya butuh ruangan saya. Artinya apa? Jangan masuk ke dalam hidup saya. Jangan intervensi hidup saya. Ini anak-anak zaman bodoh. Do not interrupt me. Kalau yang bagian ini mungkin mami boleh nanya. Tapi yang bagian ini, no. I need a space. Berarti kalau saya butuh space, space saya ini nggak boleh diganggu-gugat. Ini hak milik saya. Saudara, saya juga belajar kalau misalnya bertemu sama teman orang bule. Kalau orang Indonesia, kalau kita ketemu orang Asia, kita bisa deket-deket. Deket-deket kita, misalnya jaraknya segini. Kalau sama orang bule, di zaman saya dulu ya, kita nggak boleh terlalu dekat. Karena kalau kita terlalu dekat sama dia, itu kita bisa disebut invade. Tidak menganggap penting privasi hidupnya. Ruangan geraknya kita tidak hormati, kita nyelonong aja masuk. Nah itu pengertian space. Tetapi Tuhan Yesus mengambil keputusan. Dia naik ke surga, dia ingin overlap dengan space saudara dan saya.
Dia ingin overlap dengan kehidupan saudara dan saya. Dia tidak ingin meninggalkan hidup saudara dan hidup saya. Jadi saudara, setiap kali kita ada kebutuhan, setiap kali ada pergumulan hidup, setiap kali ada tantangan, setiap kali kita perlu solusi di dalam hidup kita, menurut space kita, menurut ukuran kita, menurut informasi kita, menurut akal logika kita terbatas. Kita tidak bisa menyelesaikannya. Ingat, hari kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah peringatan bahwa dia posisinya atas, tetapi dia ingin overlap dalam hidup saudara dan hidup saya. Dia ada di langit. Langit itu adalah bagian dari bumi juga, saudara. Dia ingin tinggal di dalam hidup saudara dan hidup saya. Pada waktu itu Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik, waktu Tuhan Yesus kumpulkan murid-muridnya itu ngomong, Tuhan, kapan nih? Apakah sekarang nih waktunya kerajaan Israel ini dipulihkan? Dipulihkan. Karena waktu itu mereka mengalami tantangan dari kerajaan Romawi. Dipulihkan. Apakah begini Tuhan? Apakah ini saatnya? Jadi mereka itu menantikan saatnya bangsa mereka itu merdeka. Dan itu bagus sekali. Dan akhirnya Israel merdeka berapa 70 berapa tahun yang lalu ya saudara ya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang jauh lebih luar biasa daripada space di dalam alam jasmani. Saudara, space ini adalah sesuatu yang canggih. Sekarang semakin teknologi berkembang, kita semakin menghargai yang disebut dengan space. Kita menghargai di tengah-tengah pandemi, kita bisa space, bisa pakai link, bisa pakai Zoom, bisa pakai YouTube, ya. Sehingga apa yang kita lakukan di sini orang di luar negeri bisa tahu. Kita tahu waktu ada internet itu ada sesuatu di udara yang kok bisa ya ada link ke dalam iPad saya. Atau kita bisa telepon orang lain wireless, ya, tidak pakai antena. Berarti ada sesuatu di alam sana yang jauh lebih real daripada alam jasmania ini. Dan di udara diatur kalau misalnya pesawat komersial boleh ketinggian berapa. Dan pesawat militer ketinggian berapa. Berarti ada jalur-jalur juga di alam space ini yang kita tidak bisa pegang. Makanya sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti tidak real, saudara. Yang tidak kelihatan justru lebih real daripada apa yang kelihatan. Teknologi sekarang itu, misalnya saudara punya gadget, saudara bisa minta dibangunin. Misalnya di gadget saya bisa berkata, Siri, wake me up tomorrow morning at 6 o'clock. Misalnya. Otomatis dia bisa melakukan instruksi demi instruksi yang saya butuhkan hanya dengan saya berbicara. Padahal apa yang saya berbicara itu nggak bisa ditangkap kan kata-katanya, saudara ya. Benar nggak? Itu kan space, itu kan apalah istilahnya lah ya. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap. Nah, Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada hal-hal jasmania, saudara. Roma 14 ayat 17. Murid-muridnya mengharapkan kerajaan atau republik daripada bangsa Israel. Tuhan Yesus memberikan jauh lebih tinggi daripada physical kingdom. Kerajaan jasmania, walaupun kerajaan jasmania juga Tuhan berikan. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan berarti makanan dan minuman tidak butuh, saudara. Buktinya Tuhan Yesus juga berdoa kan, mengajar kita berdoa. Ya, give us this day our daily bread. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini. Tuhan tahu saudara perlu makanan. Tuhan tahu saudara perlu minuman. Tetapi kerajaan Allah, the kingdom of God, atau the kingdom of heaven, kerajaan surga, jauh lebih tinggi. Lebih tinggi daripada soal makanan dan minuman, tetapi yang diberikan apa? Kebenaran. Kebenaran artinya saya bisa berhadapan dengan Tuhan. Kalau saya ada sesuatu merugikan saudara, atau saya nyolong sesuatu dari saudara, saya nggak mungkin berani ketemu sama saudara. Nggak mungkin.
Karena kepribadian saya sudah dianggap rusak. Jadi kalau saya mengerti kebenaran, memiliki kebenaran yang adalah hadiah dari surga, kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan yang luar biasa, baik berkat rohani ya, maupun berkat jasmani. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Saya sudah dibenarkan. Saya sudah dibenarkan. Artinya apa dibenarkan? Berarti saya tidak di-condemn. Berarti saya tidak perlu punya guilty feeling. Saya tidak dihakimi. Oh, dihakimi nggak enak. Oh, dituntut nggak enak. Tapi kalau dibenarkan, wah luar biasa. Berbaju zirah, berbaju kebenaran. Ingat nggak anak bungsu yang pulang ke rumah bapak dikasih baju kebenaran? Simbol dia apa? Simbol daripada orang yang bisa berhadapan dengan Tuhan. Simbol daripada orang yang dibenarkan. Simbol daripada seorang anak. Simbol daripada pewaris kerajaan surga. Jadi Tuhan itu setelah dia menang dengan semua tantangan, dia naik ke surga. Berkat-berkat surgawi itu yang ada, yang ikut serta di dalamnya berkat jasmani ya, dia berikan buat saudara dan saya. Makanya dia ingin overlap dengan saudara. Dia tidak ingin saudara berkata, ini kalau bagian ini saya nyelesaikan. Tuhan cuma urusannya yang di sono. Saudara akan rugi besar. Karena keputusan demi keputusan yang saudara tidak bisa ambil, tidak bisa saudara dengan logika tertentu, saudara bisa minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran. Soal damai sejahtera. Damai sejahtera itu mahal, saudara. Orang itu kalau nggak damai sejahtera, orang itu kalau restless, orang itu kalau nggak tenang hidupnya, jiwanya nggak tenang, kelihatan dari mukanya, kelihatan daripada gerakan tangannya, kelihatan dari body language-nya, kelihatan sekali dia orangnya kayak orang linglung, kayak orang nggak tahu arahan. Sudah pernah ketemu orang ganteng, cantik, pakaiannya bagus, pokoknya jadi fotogenik lah, terkenal. Tapi waktu dia gelisah, saudara, dia bisa waktu hilang akal, apa yang terjadi? Sebenarnya ya dia tidak mengalami pengalamannya di dalam jiwanya. Tidak ada damai sejahteranya. Ya, tidak ada ketenangan di alam jiwanya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa, saudara? Kebenaran, damai sejahtera, dan yang terakhir ini, dan yang terakhir sih masih ada yang lain, tapi di dalam Roma disebut yang ini terakhir, sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Saudara tahu nggak orang yang sukacita? Orang yang sukacita itu tidak bisa dibatasi secara fisik. Kalau tidak salah ada yang kasih tahu saya, happiness itu adalah hanya bentuk luar saja. Kalau hal-hal yang di luar hilang, atau dia tidak memiliki hal-hal yang di luar, sukacitanya menjadi hilang, atau happiness-nya hilang. Berarti happiness itu bergantung kepada sesuatu yang saya miliki atau saya tidak miliki. Tetapi sukacita ini luar biasa. Sukacita yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu lebih besar daripada yang lain, sehingga hal-hal fisik di muka bumi ini tidak bisa menghalangi kita. Itulah hebatnya Tuhan. Buktinya Tuhan Yesus, pada waktu ada kayu salib di depan dia nggak nangis. Buktinya ada kayu salib, dia tenang-tenang aja. Kenapa? For the joy that was set before him, yang suka saya sebutkan, Roma 12 ayat 2, Ibrani 12 ayat 2. Karena sukacita yang ada di depannya, Tuhan Yesus menanggung semua malu, semua sesuatu yang tidak enak. Berarti ada kekuatan ekstra yang Bapa di surga berikan kepada Tuhan Yesus, sehingga salib buat dia, salib yang sulitnya minta ampun, yang terkutuknya minta ampun, yang menyakitinya minta ampun, yang penuh rasa malunya minta ampun, dia tanggung juga. Sudah pernah ketemu orang nggak? Hanya gara-gara dia malu sedikit, hanya gara-gara dia rugi sedikit, kemudian dia bunuh diri. Mengapa bisa demikian? Saya tidak ingin menghakimi orang. Saya hanya mengatakan kalau dia punya sukacita, sukacita itu bisa mengalahkan hal-hal yang di luar.
Nah inilah saudara, overlap yang Tuhan ingin berikan buat saudara dan buat saya. Dan sudah ada di dalam kerajaan surga yang tidak hanya ada di surga sana, tetapi ada di langit dalam arti bagian dari hidup saudara, bagian dari hidup saya. Saya dapat kabar dari teman saya, dia bilang WHO, World Health Organization, merilis sebuah data yang tidak enak sekali. Sepertiga penduduk dunia saat ini mengalami problem yang besar. Problem mental illness. Wah, jiwanya terganggu, saudara. Orang yang jiwanya terganggu. Saudara tahulah kalau orang sinting itu ya. Orang sinting jalan, pernah lihat ketemu, mungkin Jakarta sudah jarang. Orang sinting jalan, dia bisa aneh-aneh. Dia bisa makan sampah, dia bisa ngomong sendiri, rambutnya awut-awutan, pakaiannya compang-camping, malah kadang-kadang minta maaf, telanjang, dia udah tidak mengenal malu, karena dia sudah tidak punya semuanya lagi. Karena mentalnya sudah rusak. Makanya kita suka bilang gini, orang sakit jiwa. Badannya mungkin nggak sakit, tapi jiwanya sakit. Nah, sepertiga dari penduduk dunia saat ini mengalami mental illness. Jawabannya adalah kerajaan surga ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara bisa memakai momentum kenaikan Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada teman-teman saudara, anggota keluarga saudara, bahwa kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, saya suka dengar kalau orang dunia katanya ya, kalau dia mau naik pangkat ya, dia jilat ke atas, dia injek ke bawah, sikut kanan, sikut kiri, supaya dia bisa naik pangkat. Ascend, naik. Kan naik pangkat, naik. Saudara. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan naik, dia membawa kita bersama-sama dengan dia naik. Tuhan naik ke surga, memerintah surganya, kerajaannya, kebenarannya, sukacitanya overlap dengan hidup saudara dan hidup saya. Jadi kalau saudara mengikut sertakan Tuhan, atau sadar bahwa Tuhan itu naik ke surga untuk saudara dan untuk saya, sukacita, damai sejahtera yang kerajaan Allah tersebut ada di dalam hidup saudara dan ada hidup dalam hidup saya. Saya bacakan lagi. Sebab kerajaan Allah, sebab kerajaan surga, sebab kerajaan Bapa, sebab kerajaan Roh Kudus, sebab kerajaan Tuhan Yesus. Bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus masih ingat perjalanan ke Emmaus? Apa yang lacking? Apa yang kurang? Yang kurang itu adalah bukan kurang sejarah. Sejarah sudah membuktikan Tuhan Yesus bangkit. Di dalam perjalanan Emmaus mereka sedih, murung. Mengapa? Mengapa hati mereka bisa murung? Karena cara berpikir mereka yang salah. Mereka belum dibukakan oleh Tuhan Yesus tentang pengertian kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus harus menderita. Dia menderita penderitaan saudara dan saya, mengambil beban saudara dan saya, dikuburkan, dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati, dan sumber yang membuat saudara dan saya menderita, yaitu kekuatan daripada iblis, kematian, itu sudah dikalahkan, dan saat ini posisi Tuhan Yesus ada di up, ada di up, ada di up. Dia bukan posisinya di bawah, dia posisinya di up, artinya dia lebih tinggi daripada semua penguasa apapun. Dan sekarang kerajaan Allah itu sudah overlap dengan saudara dan dengan saya. Sayangnya murid-murid Tuhan Yesus sedih karena mereka belum mengenal kerajaan surga. Mereka tidak sadar Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka tidak sadar ada overlapping di dalam hidup mereka dengan hidup Tuhan. Sehingga mestinya kalau ada overlapping, duka cita dalam hidup mereka dihabiskan semuanya oleh kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka memberitahukan Tuhan Yesus yang lagi jalan sama mereka. Kamu nggak tahu ya? Itu loh, the great prophet, nabi yang besar itu. Yang kami hargai. Meninggal, dibunuh. Konsep mereka, Tuhan mereka itu bisa mati. Padahal Tuhan tidak akan pernah mati. Dia mati sebagai the son of man, manusia.
sebagai 100% mati manusia, mengambil kematian saudara dan mengambil kematian saya. Hari ini saudara, di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus, ingat, kerajaan Allah ada di dalam hidup saudara dan saya. Kembali lagi kepada talk show GCB Mom. Saudara bisa melihat pergumulan sehari-hari dari ibu-ibu. Sama saudara dan saya, ada aja tantangan dan rintangan. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang sempurna. Ingat ya, salah satu dari mereka berkata, iya ya, jadi ibu itu kadang-kadang harus diakui sulit. Tetapi tidak berhenti di sulitnya. Tetapi Tuhan menyertai saya. Dan dia bilang, aku tidak perlu jadi Tuhan. Aku cukup seperti aku yang tidak sempurna. Dan Tuhan overlap space-nya, kehidupannya, kerajaannya dalam hidupku. Sehingga yang tidak sempurna daripada aku ditutup oleh kesempurnaan dari surga. Itulah hari kenaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepada umat-Mu ya Tuhan, pengalaman demi pengalaman. Di mana dalam kehidupan kami secara jasmania, Tuhan overlap, Tuhan lingkupi dengan hal-hal dari surga, hal-hal yang supra alamiah, hal-hal dari kebenaran, hal-hal dari damai sejahtera, dan hal-hal dari sukacita. Termasuk kebutuhan jasmani ya Tuhan, Tuhan overlap Tuhan, termasuk kebutuhan kesembuhan, Tuhan overlap. Dengan apa? Dengan bilur Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Are you blessed, saudara? Saudara buka, angkat tangan saudara, buka hati saudara. Terima berkat Tuhan. Terimalah kasih Bapa yang agape. Tidak mengenal batas dan tidak mengenal waktu. Nikmatilah kasih karunia Tuhan Yesus yang sangat amat berlimpah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Hiduplah di dalam persekutuan dan pimpinan Roh Kudus yang hidup overlap di dalam hidup saudara dan saya, bahkan tinggal di dalam hidup saudara dan saya untuk selama-lamanya. God bless you. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang. God bless you.